Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Yesus menolak kekerasan dalam ketidakadilan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Matius 5 ayat 46, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ada ajaran Kristen yang paling sulit, paling tidak masuk akal, dan paling sering kita hindari, mungkin inilah ajarannya, yaitu kasihilah musuhmu. Secara naluri, kita diprogram untuk melindungi diri. Jika seseorang menyakiti kita, pertahanan diri kita menyuruh kita untuk menyerang balik atau setidaknya memblokir orang itu dari hidup kita. Dunia mengajarkan, berbuat baiklah kepada yang baik padamu dan hancurkanlah yang berbuat jahat kepadamu. Namun Yesus datang dan menjungkir balikan logika ini dengan standar yang terasa mustahil bagi manusia biasa. Dalam ayat 43, Yesus merujuk pada tradisi lisan yang berkembang saat itu. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Bagian bencilah musuhmu sebenarnya tidak ada dalam hukum Taurat. Tetapi itu adalah tafsiran umum orang-orang yang ingin membatasi siapa yang layak mereka kasihi. Yesus meruntuhkan tembok pembatas itu dengan perintah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata kasih di sini menggunakan kata Yunani agape, yang berarti kasih yang didasarkan pada keputusan kehendak, bukan perasaan. Kita diperintahkan untuk tidak menyukai dalam arti memiliki perasaan hangat atau akrab kepada musuh, tetapi mengasihi dalam arti menginginkan kebaikan ilahi bagi mereka. Alasannya diberikan di ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Allah memberikan matahari dan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Kasih Allah itu tidak pandang bulu. Saat kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita, kita sedang menunjukkan DNA ilahi kita kepada dunia ini. Musuh di zaman sekarang bisa jadi adalah rekan kerja yang memfitnah kita demi promosi jabatan, kerabat yang merendahkan keluarga kita, atau orang yang mengkhianati kepercayaan yang kita berikan. Mereka adalah orang-orang yang secara aktif mempersulit hidup kita. Yesus memberi cara praktis untuk mengasihi musuh, yaitu berdoa bagi mereka. Bukan berdoa agar mereka celaka, melainkan berdoa untuk pertobatan dan kesejahteraan jiwa mereka. Sulit sekali untuk tetap membenci seseorang ketika kita rutin membawa nama mereka di hadapan Allah dengan maksud yang baik. Doa mungkin tidak akan langsung mengubah mereka, tetapi pasti mengubah hati kita. Mengasihi musuh tidak berarti membiarkan diri diinjak-injak atau menyetujui kejahatan mereka. Kita bisa menetapkan batasan yang sehat untuk melindungi diri sambil tetap membuang racun kepahitan dari diri kita. Kita mengampuni bukan untuk menunjukkan bahwa mereka menang atas kejahatan yang mereka lakukan, tetapi kita mengampuni demi kesehatan rohani kita sendiri dan membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita. Mari kita merenungkan sejenak. Sebutkan satu nama yang saat ini paling sulit untuk kita kasihi. Apa yang membuat hati kita begitu berat terhadapnya? Pernahkah kita mencoba mendoakan berkat bagi dia, entah itu keselamatan, kedamaian, ataupun pertobatan bagi orang tersebut? Jika belum, bersediakah kita memulainya hari ini meski hanya 1 menit? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengaku dengan jujur di hadapan-Mu bahwa perintah-Mu ini sangat sulit untuk kami lakukan.
Ada rasa sakit dan amarah yang masih tersisa terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap kami. Namun kami ingin belajar untuk taat. Kami ingin menjadi anak Bapa yang sejati. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melepaskan pengampunan. Hari ini kami berdoa secara khusus bagi orang-orang yang pernah menyakiti kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Jamah hati mereka, tuntun mereka pada pertobatan, dan yang terlebih penting Tuhan, bersihkanlah hati kami dari akar kepahitan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna mengalir melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.